Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Enal Akyar, NIM 20 11 10 11 86. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Baik, pada masa pertama yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1966, yang dimana pada masa ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang dimana masyarakatnya masih beralih dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka dan masih menerapkan prinsip atau konsep Pancasila. Pada masa Orde Lama ini terjadi 3 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Periode kedua 1950 sampai 1959, dan periode ketiga yaitu 1959 sampai 1966. Baik, pertama yaitu pada saat periode yang pertama pada tahun 1945 sampai 1950, yang dimana negara Indonesia masih beralih yaitu dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan menerapkan prinsip atau konsep Pancasila. Masyarakatnya pun masih ada, dan masyarakatnya pun beberapa setuju dan ada pun yang menolak. Wajar dikarenakan suatu negara yang baru dibangun pasti memiliki problematika atau masalah-masalah, baik permasalahan sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu periode kedua pada tahun 1950 sampai 1959. Negara kita menjalankan sistem demokrasi. Pada tahun 1955 menjalankan pemilu, yang dimana pemilu tersebut membentuk anggota konstituante, yang dimana anggota tersebut dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Akan tetapi anggota tersebut tidak berhasil atau tidak bisa menyusun Undang-Undang Dasar Sementara tersebut, sehingga Presiden kita Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang berisi tentang membubarkan konstituante dan membatalkan penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu periode ketiga pada tahun 1959 sampai 1966, yang dimana pada periode ini pemimpin kita Insinyur Soekarno beralih sistem pemerintahannya, mengubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi terpimpin. Baik, yang kedua pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Pada saat Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang dimana setelah lengsernya Soekarno dari masa kepemimpinannya, maka berakhir pula masa Orde Lama, dan pada saat Soeharto memimpin negara kita dimulailah dengan Orde Baru. Nah, awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa pemulihan. Ada 4 masalah yang harus dipulihkan. Yang pertama yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau disebut juga dengan Replita. Yang kedua yaitu pemilu. Yang ketiga yaitu pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang terakhir yaitu pemerataan bangunan. Baik, pada masa kepemimpinan Soeharto timbul juga beberapa masalah. Salah satunya yaitu pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 memunculkan demonstrasi yang sangat besar pada saat itu. Adapun masalah-masalahnya, yang pertama yaitu maraknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak untuk menyatakan pendapat ini dibatasi pada saat itu. Yang ketiga, peran ganda ABRI. ABRI itu sendiri yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu
pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto lengser dari masa kepemimpinannya, yang dimana pada saat itu ia memimpin negara ini selama 32 tahun kalau bukan salah. Nah, dengan demikian pula berakhir pula masa Orde Lama ini. Baik, yang ketiga atau yang terakhir yaitu masa reformasi dimulai dari 1998 hingga saat ini. Setelah lengsernya Soeharto dari kepemimpinannya, wakilnya yaitu B.J. Habibie memanfaatkan kesempatan ini. Sehari setelah lengsernya Soeharto, B.J. Habibie memanfaatkan kesempatan ini untuk mereformasi semua pemerintahan yang ada di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie pada saat itu yaitu sehari setelahnya pada tanggal 22 Mei 1998 beliau membentuk kabinet reformasi. Yang kedua yaitu beliau memperbaiki sistem ekonomi yang ada di Indonesia dengan menaikkan nilai tukar uang rupiah. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional. Yang keempat mereformasi bidang politik. Yang kelima yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang dimana isinya berkaitan tentang kemerdekaan untuk menyatakan pendapat di muka umum. Yang keenam yaitu menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI, yang dimana masalah ini yang memunculkan demonstrasi besar pada masa Orde Lama sehingga berlengserlah Soeharto pada saat itu. Yang keenam mereformasi bidang hukum. Yang ketujuh yaitu mengadakan sidang istimewa MPR untuk menetapkan peraturan-peraturan atau undang-undang dasar yang baru. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya menjelaskan hal ini secara singkat. Jadi kalau ada perkataan saya yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.